Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Pertama, wujud zat. Zat itu apa sih? Zat itu sama dengan materi. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa. Wujud zat itu dibagi menjadi 3 macam. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Ketiga zat ini memiliki perbedaan sifat. Yang pertama, zat padat itu bentuknya selalu tetap. Kalau zat cair bentuknya berubah-ubah. Zat gas juga bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, kalau air ditempatkan di dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Sama, zat gas jika dia ditiupkan ke dalam balon, maka bentuknya menyerupai balon. Yang kedua, zat padat volumenya tetap, zat cair volumenya tetap, zat gas volumenya berubah-ubah sesuai wadahnya. Yang ketiga, kompresitas atau kemampatannya. Zat padat itu tidak dapat dimampatkan, zat cair sulit dimampatkan, zat gas mudah dimampatkan. Yang keempat, zat padat massa jenisnya besar, zat cair massa jenisnya sedang, zat gas massa jenisnya kecil. Yang kelima, zat padat tidak mengalir, zat cair dapat mengalir, zat gas dapat mengalir. Yang keenam, zat padat susunan partikelnya teratur, kemudian jarak antar partikelnya berdekatan, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, dan gerak partikelnya tidak bebas. Jika digambarkan seperti ini. Zat cair, susunan partikelnya teratur, jarak antar partikelnya renggang, dan gaya tarik antar partikelnya agak lemah jika digambarkan seperti ini. Sedangkan zat gas, susunan partikelnya tidak teratur, jarak antar partikelnya berjauhan, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Jika digambarkan seperti ini. Zat padat contohnya kayu, es batu, tanah, batu, dan lain-lain. Zat cair contohnya air, air sirup, air teh, minyak goreng, oli, bensin, dan lain-lain. Dan zat gas contohnya awan, asap kendaraan, asap masakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan zat. Ada 6 peristiwa perubahan zat. Gas ke padat, padat ke gas, gas ke cair, cair ke gas, padat ke cair, dan cair ke gas. Perubahan zat padat menjadi zat gas disebut menyublim. Contohnya kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka. Maka lama-kelamaan dia akan hilang menjadi gas. Zat gas menjadi zat padat disebut mengkristal. Contohnya pembentukan salju. Zat gas menjadi zat cair disebut mengembun. Contohnya embun di pagi hari. Zat cair menjadi zat gas disebut menguap. Contohnya ketika kalian memanaskan air sehingga mendidih. Zat padat menjadi zat cair disebut mencair. Contohnya es batu yang kalian diamkan di tempat terbuka lama-lama akan mencair menjadi air. Zat cair menjadi zat padat disebut membeku. Contohnya ketika kalian memasukkan air ke dalam kulkas bagian freezer, maka lama-kelamaan
air tersebut akan berubah menjadi es batu yang sifatnya padat. Nah, ini tadi disebut sebagai perubahan wujud zat. Dalam proses perubahan zat ini ada dua jenis, yaitu perubahan zat secara fisika dan perubahan zat secara kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Maka tepung itu masih memiliki sifat yang sama dengan beras walaupun bentuknya berbeda, ukurannya berbeda. Yang kedua, es yang mencair. Sifatnya masih sama. Air itu kan masih ada di dalam es dan ketika sudah mencair. Yang ketiga, lilin yang dinyalakan akan meleleh. Yang keempat, gula yang dilarutkan di dalam air. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru dan tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya, pembakaran bensin dan solar untuk menghasilkan energi gerak pada kendaraan bermotor. Maka setelah terjadi pembakaran, bensin dan solar itu tidak bisa kembali lagi menjadi bentuk bensin dan solar. Yang kedua, logam besi yang berkarat karena ada reaksi kimia. Yang ketiga, pembuatan tapai, nata de coco yang melibatkan peristiwa fermentasi, termasuk pembuatan tempe juga. Itu termasuk perubahan kimia. Yang keempat, proses pemasakan bahan makanan, menanak nasi, pelarutan garam, dan lain-lain. Yang kelima, membakar kertas. Nah, kertas ketika sudah dibakar maka dia akan menjadi karbon dan tidak bisa lagi kembali menjadi kertas. Secara umum, zat atau materi itu memiliki dua sifat. Sifat fisika dan kimia. Apa bedanya? Sifat fisika itu berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda, suatu zat, suatu materi. Bisa diamati dengan mata, bisa dirasakan, diraba seperti itu. Sifat-sifat fisika meliputi bentuk, daya hantar, kelarutan, warna, wujud benda, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia adalah sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat untuk bereaksi secara kimia. Sifat-sifat yang dimiliki itu antara lain terbentuknya zat jenis baru. Zat yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Contohnya nasi yang sudah basi. Itu juga termasuk perubahan kimia. Yang keempat, adanya perubahan warna, perubahan bau. Yang kelima, pembentukan gas. Yang keenam, pembentukan endapan baru. Yang ketujuh, perubahan suhu. Oke, sekian dari Bu Eti. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.